Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang di Medan Programming bersama saya Julian Karisman Zaluhu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat file HTML dan menjalankan file HTML tersebut di browser ya teman-teman. Dan juga kita akan nanti mengetahui beberapa hal sebelum kita mempelajari atau membuat struktur dasar daripada HTML ini, dan juga sebelum kita terlalu jauh belajar HTML, karena hal-hal yang akan saya jelaskan di video kali ini akan sering kita dengar eh, di sepanjang tutorial kita nantinya teman-teman. Oke, penasaran ya? Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Coba buka aja dulu teks editornya ya teman-teman ya. Buka teks editornya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka teks editor. Di sini saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya teman-teman ya. Sesuai apa yang kita install pada video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa nonton dulu agar kita bareng-bareng menggunakan Visual Studio Code ini sebagai teks editor kita ke depannya teman-teman ya. Nah, jadi di video tersebut kita telah belajar bagaimana mendapatkan file master daripada si aplikasi Visual Studio Code ini, dan bagaimana juga kita menginstal Visual Studio Code ini juga di Windows, atau maksud saya di sistem operasi kita ya teman-teman ya. Nah, langsung ya, saya harap teman-teman telah membuka teks editornya ya, kemudian kita akan langsung saja membuat file HTML ya teman-teman ya. Bagaimana sih membuat file HTML tersebut dan bagaimana menjalankannya di browser, begitu teman-teman ya. Nah, di Visual Studio Code ada beberapa cara untuk membuat file HTML ya teman-teman, atau membuat file lah gitu ya. Sebenarnya tidak adanya file HTML doang sih, bebas. Tapi kan untuk di seri kali ini kan kita belajar HTML teman-teman. Jadi yang akan kita buat adalah file HTML. Oke, yang pertama ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik langsung new file yang ada di bawah tulisan start ini ya teman-teman ya, new file, atau juga bisa melalui menu tab bar yang ada di atas ini teman-teman ya. Nah, di sini file, new file teman-teman, atau juga teman-teman jika ingin menggunakan shortcutnya yaitu Ctrl plus N teman-teman untuk membuat file gitu teman-teman ya. Nah, langsung saja ya, di sini saya klik new file ya, kita buat new file. Nah, filenya sudah terbuat ya teman-teman ya. Ini sekarang teman-teman coba simpan filenya teman-teman ya, bisa klik file di sini kemudian save, atau dengan shortcutnya lagi teman-teman ya, Ctrl plus S ya teman-teman. Nah, kita save ya. Bebas ya teman-teman menyimpan filenya di mana ya. Nah, di sini saya nyimpannya di desktop teman-teman ya. Oke, di desktop. Nah, ini yang harus perlu kita ketahui ya teman-teman ya. Coba gini, untuk nama filenya coba teman-teman buat index. Sebenarnya sih bebas ya teman-teman ya untuk penamaan filenya index. Nah, sekarang kita akan menambahkan di akhir nama file ini, atau yang disebut dengan ekstensi ya teman-teman ya, atau formatnya ya, ditambahkan seperti ini titik HTML. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Untuk membuat file HTML tersebut itu harus diakhiri dengan format atau ekstensi .html teman-teman, titik HTML. Jadi seperti ini, nama file diikuti dengan titik HTML ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman bisa klik save ya teman-teman, save. Nah, filenya sudah terbentuk ya teman-teman, yaitu index.html. Nah, jika teman-teman lihat, coba teman-teman pindah ke lokasi di mana file tadi itu teman-teman simpan ya. Kalau saya kan di desktop. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi secara otomatis, secara default itu logo atau gambar icon daripada
file yang kita simpan tadi itu adalah berbentuk seperti browser ya teman-teman ya, sesuai dengan browser yang teman-teman gunakan di eh, sistem operasi teman-teman gitu. Hmm, kalau punya saya kan dia seperti merupakan icon Google Chrome ya teman-teman ya, karena saya menggunakan browser Google Chrome teman-teman. Nah, untuk menjalankan file HTML ini teman-teman, teman-teman bisa langsung double klik atau klik kanan, open teman-teman, open. Nah, kita tunggu ya. Nah, sudah terbuka atau filenya sudah berhasil dan jalan ya teman-teman ya di browsernya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke browser, maksud saya ke text editornya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar atau mengenal akan hal-hal berikut teman-teman ya. Saya buat catatan dulu karena ini akan sering kita dengar ke depannya atau di sepanjang tutorial HTML kita nantinya teman-teman ya. Satu yaitu eh, apa sih itu yang disebut dengan tag. Nah, teman-teman nggak usah bingung dulu ya, ikutin aja, nanti saya akan jelaskan satu persatu akan atau daripada istilah-istilah berikut ini. Yang kedua itu adalah elemen. Oke. Yang ketiga itu ada yang namanya atribut. Nah, oke, pada video kali ini kita akan mengenal tiga hal berikut sebelum kita mempelajari yang namanya struktur HTML, apalagi dengan belajar lebih dalam tag-tag daripada si HTML itu sendiri teman-teman ya. Nah, oke, baik, saya akan menjelaskan yang nomor satu dulu ya, maksud saya yaitu adalah tag ya teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman, si HTML ini kan merupakan bahasa markup ya teman-teman ya. Nah, bahasa markup, jadi si HTML ini sendiri itu membutuhkan cara untuk memberitahukan pada browser apakah sebuah teks, di sini bukan hanya teks ya teman-teman ya, tapi saya menggunakan istilah teks, eh, teks, apakah si teks tersebut ditampilkan sebagai sebuah paragraf ataukah sebuah list ataukah ditampilkan sebagai link teman-teman. Nah, jadi itu apa yang dimaksud dengan tag ini teman-teman ya. Tag ini dia berfungsi untuk memberitahukan kepada si browser, browser, saya ingin menampilkan ini sebagai ini teman-teman. Nah, oke, bingung ya, nanti akan kita praktekkan ya teman-teman. Nah, jadi ada hal-hal yang atau aturan-aturan yang perlu kita ketahui dalam tag HTML ini teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman, hampir semua tag yang terdapat di HTML itu berpasangan ya teman-teman ya, yaitu dia memiliki tag, maksud saya yang namanya tag pembuka, kemudian diikuti nanti dengan tag penutup teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Kita akan coba praktek ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat tag itu seperti ini, teman-teman bisa gini, buat tanda seperti ini teman-teman ya. Ini siku apa namanya ini, lebih kecil ya, lebih kecil dari, kemudian tag pembuka kemudian ditutup. Nah, gini teman-teman. Nah, begini. Oke, ini secara otomatis. Nah, jadi ini adalah tag pembukanya teman-teman. Tag pembuka, ini adalah tag penutup. Nah, nanti isi daripada tag itu kita letak di tengah-tengah antara tag pembuka dan tag penutupnya teman-teman, yaitu di sini. Gini teman-teman. Jadi pada contohnya ini kan tag pembuka, ini sebenarnya yang ini, nama tag pembuka ini itu bukanlah tag HTML ya teman-teman ya. Di sini saya cuman ingin memberitahu bahwa tag itu ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Nah, oke, ingat, coba teman-teman perhatikan. Ini saya coba perbesar ya teman-teman ya. Ntar gini.
tag pembukanya itu diapit dengan kurung siku ini ya teman-teman ya, ingat. Nah, oke. Di sini kan ada siku ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian tag penutupnya juga seperti itu teman-teman. Nah, sama ya. Cuman di tag penutupnya itu ada penambahan yang namanya slash ya, garis miring seperti ini teman-teman. Ini. Nah, itu teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Nah, jadi itu adalah tag penutupnya. Oke, jangan sampai lupa ya teman-teman ya, jangan sampai salah teman-teman dalam penulisan tag HTML tersebut. Nah, coba kita buat satu tag ya teman-teman, yaitu tag paragraf. Oke, kita buat P tutup ya teman-teman. Nah, ingat nih, yang ini adalah tag pembuka, ini adalah tag penutupnya teman-teman. Nah, sedangkan isinya itu kita letak di antara tag pembuka dan tag penutup ya, seperti ini. Selamat datang di Medan Programming ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ingat. Jadi isi daripada tag P ini itu kita letak di antara tag pembuka dan tag penutup. Seperti ini teman. Dan ingat, isinya bukan diletak di dalam ini ya teman-teman ya. Di dalam ini. Maksudnya di dalam siku, antara siku pembuka dan siku penutup ya, bukan ya teman-teman ya. Tapi di luar siku nanti teman-teman, di luar penutup daripada tagnya. Nah, oke. Nah, untuk coba teman-teman save ya, save ya. Kemudian kembali ke browser teman-teman, ke browser file index HTML kita tadi. Coba teman-teman refresh. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Selamat datang di Medan Programming. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi si HTML ini itu membutuhkan cara untuk memberitahukan kepada si browser apakah ini ditampilkan sebagai teks. Nah, maksud saya apakah dia ditampilkan sebagai paragraf atau list, nah, atau juga sebagai link teman-teman. Nah, untuk hal-hal itu nanti akan kita pelajari di video selanjutnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu dulu apa sih itu tag teman-teman. Jadi ini adalah tag ya. Jadi tag itu adalah aturan atau cara HTML ya teman-teman untuk memberitahukan atau memberikan instruksi kepada si browser, hey browser, saya ingin menampilkan ini sebagai ini teman-teman. Dalam contoh kasus kita ini kan dia paragraf, jadi dia memberitahukan kepada si browser, saya ingin menampilkan kalimat selamat datang di Medan Programming ini sebagai paragraf teman-teman. Kenapa dia sebagai paragraf? Karena kita menggunakan tag P. Nah, tag P ini kan adalah singkatan daripada paragraf ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi teman-teman ikutin aja dulu untuk nanti masalah tag-tag yang lebih banyaknya lagi nanti kita akan belajar di video-video berikutnya teman-teman. Oke. Oke. Jangan lupa lagi ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi hampir semua tag pada HTML itu memiliki pasangan. Nah, maksudnya memiliki pasangan seperti ini teman-teman ya. Ini kan tag pembuka ya, tag pembukanya. Jadi ini adalah pasangannya, tag penutup. Nah, itu maksud saya dia memiliki pasangan teman-teman. Oke. Tapi nanti juga ada beberapa tag yang tidak memiliki pasangan teman-teman. Nah, penasaran kan tag apakah itu? Nah, jadi standby terus di channel ini teman-teman. Kita akan belajar akan hal-hal atau tag-tag yang itu nanti di video-video berikutnya teman-teman ya. Oke. Yang penting teman-teman tahu dulu apa sih itu tag ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan belajar yang namanya elemen ya teman. Apa sih itu elemen ya? Oke. Jadi teman-teman, elemen itu merupakan isi daripada tag yang akan kita gunakan, yaitu ini kan. Nah, termasuk juga ini teman-teman, tagnya ya teman-teman ya. Tag yaitu tag pembuka dengan tag penutup. Nah,
Jadi seperti ini, kalau teman-teman lihat si paragraf ini selama datang di medan programming, ini adalah merupakan elemen daripada tag paragraf. Begitu teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, elemen itu elemen merupakan isi dari tag yang berbeda di antara tag pembuka dan tag penutup teman-teman, termasuk tag itu sendiri. Dan juga jika ada atributnya ya teman-teman ya, yang dimilikinya jika ada. Di sini kan tidak ada atribut ya teman-teman, masih tag biasa doang gitu. Jadi ini adalah tag ya, kita telah tahu ya tag, ini tag, dan penulisan tag itu adalah ada seperti ini teman-teman ya, ada siku, kemudian nama tagnya ditutup juga dengan siku, kemudian ini tag pembukanya itu harus diikuti dengan tag penutup. Nah, tag penutupnya itu ini ada karakter seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sedangkan ini adalah merupakan elemen P. Jadi selamat datang di medan programming ini merupakan elemen P. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi jika ada tag lagi di dalam tag P ini, itu adalah merupakan elemen daripada tag P-nya. Seperti ini, misal ini saya buat B. Oke. Di sini saya buat, nah ini kan ada tag B ya teman-teman ya, atau bold. Ini tag pembukanya, coba teman-teman perhatikan, ini tag pembukanya, tag penutupnya ada di sini teman-teman. Nah, tapi masih berada di dalam tagnya si P teman-teman ya. Nah, ingat ini adalah penutup P. Kalau ini kita simpan, teman-teman simpan kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, jadi si medan programmingnya ini akan ditampilkan sebagai cetak tebal ya teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi daripada si tag B tadi teman-teman, yaitu bold. Nah, jadi ini adalah merupakan elemen daripada tag P tadi teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud dengan elemen ya teman-teman ya. Kalau memang agak susah untuk memahami apa yang saya jelaskan, aduh gimana ya teman-teman, teman-teman bisa cari deh atau searching dari Google juga banyak gitu ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah elemen itu adalah merupakan isi dari tag yang berbeda di antara tag pembuka dan tag penutupnya teman-teman. Jadi termasuk juga tag itu sendiri dan atribut yang dimilikinya jika ada, maksudnya jika ada atribut ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa kita sebut dengan elemen tag P. Oke, elemen paragraf gitu teman-teman. Oke, sedangkan yang ini adalah tag. Oke, ini adalah elemen daripada paragraf atau tag P teman-teman. Nah, baik, sekarang kita lanjut yaitu dengan atribut ya teman-teman. Apa sih itu atribut? Oke, kita akan coba buat di sini. Kita akan belajar atau mengenal akan yang namanya atribut. Di sini saya coba buat tag A ya teman-teman ya. A, ikutin aja dulu A. Oke, oke, jangan lupa tagnya ya teman-teman ya, harus diikuti dengan tag penutup. Oke, ini adalah tag pembuka, ini tag penutup. Isinya kita letak di antara tag pembuka dan penutupnya. Misalnya di sini saya buat klik saya teman-teman ya. Oke, klik saya. Ini ada tag link ya teman-teman ya, atau yang kepanjangannya adalah anchor A ini teman-teman ya. Klik saya, coba teman-teman simpan, kembali ke browser, refresh ya teman-teman ya. Nah, di sini klik saya ya teman-teman ya, klik saya. Oke,
masih belum bisa teman-teman. Coba kita tambah atribut, misalnya seperti ini, eh href HTTPS, misalnya kita pindah ke Google ya teman-teman ya, atau gini, google.com. Oke, save teman-teman ya. Ingat, atributnya di dalam ini, di dalam tag pembukanya teman-teman ya, bukan di luar. Nah, tanda sikunya kan berada di sini teman-teman ya. Jadi hrefnya itu masih berada di dalam tag pembuka. Oke, save teman-teman ya. Kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, ini klik saya ini sudah bisa kita klik teman-teman. Jadi jika kita klik, kita akan berpindah ke halaman Google. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi si atribut ini teman-teman, yang ini teman-teman. Nah, inilah dia atribut. Oke. Nah, atribut itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, atribut itu merupakan sebuah informasi tambahan yang diberikan kepada tag ya teman-teman ya. Nah, informasi tersebut bisa berupa instruksi untuk tag tersebut sendiri teman-teman. Nah, atau seperti ini kan, kita kan menggunakan tag ayat teman-teman ya. Kita memberikan atribut yaitu href dengan nilainya seperti ini ya, https, atau nanti kita akan mengarah ke halaman yang berbeda. Jadi fungsi daripada atribut href ini itu berpindah halaman ya teman-teman ya. Kemana kita pindah halaman, yaitu sesuai dengan apa yang kita tulis daripada isi di sini teman-teman ya. Kita akan berpindah ke Google jika ini kita klik gitu teman-teman. Jadi dia memiliki action yaitu href ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kita klik, dia akan memberikan instruksi kepada browser. Nah, kita akan berpindah halaman jika kita mengklik yang namanya elemen atau tag daripada A ini teman-teman ya. Klik. Nah, berpindah kan teman-teman. Oke, kita kembali. Baik. Nah, kembali ke text editor lagi. Jadi teman-teman harus maksud saya yang perlu kita ketahui untuk penulisan daripada atribut ini itu memiliki beberapa aturan ya teman-teman ya. Itu seperti ini teman-teman. Jadi si atribut ini itu berpasangan ya teman-teman, yaitu ada yang namanya apa ya namanya, gini teman-teman, ada name atau nama atributnya, kemudian value atau nilai daripada eh, atribut yang kita gunakan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari yang kita gunakan seperti ini. Ini adalah name-nya teman-teman ya, name. Nama daripada atribut yang kita gunakan yaitu href. Oke. Sedangkan value atau nilai daripada atribut yang kita gunakan ini yaitu ini teman-teman, yaitu google.com ya teman-teman ya. Nah, ini adalah value atau nilainya, nilai daripada href yang kita gunakan ini gitu teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, setelah teman-teman menulis atributnya atau nama daripada atributnya, itu harus diikuti dengan tanda sama dengan seperti ini teman-teman ya. Oke ya, sama dengan baru kita menuliskan value atau nilai daripada atributnya teman-teman ya. Oke. Dan juga untuk penulisan value atau nilai daripada atributnya itu harus diapit antara petik 1 atau juga petik 2 boleh ya teman-teman ya. Nah, pada contoh kita ini kan yaitu adalah petik 2 ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan. Nah, jadi yang saya blog ini itu adalah petik 2 teman-teman. Oke, petik 2, perhatikan ya. Nah, di antara petik itulah kita menuliskan atau mengisi nilai atau value daripada atributnya teman-teman ya. Nah, jadi di HTML itu setiap atribut itu memiliki nilai-nilai tertentu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengisikan nilainya teman-teman ya. Jadi setiap atribut itu ya nilainya ada tersendiri gitu teman-teman. Kita tidak bisa mengisikan dengan sembarangan begitu teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah atribut. Oke. Saya harap teman-teman sudah mengerti akan
yang namanya atau istilah tag, elemen, atribut. Karena ini akan sering kita gunakan ke depannya eh, di sepanjang nanti video tutorial ini atau mulai dari video berikut ini teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tidak bertanya-tanya apa sih itu tag, elemen, dan atribut gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu videonya teman-teman ya. Agar tidak terlalu panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini, menonton video ini dari awal sampai selesai ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ada yang masih bingung atau ingin bertanya tentang apa yang telah kita pelajari di video ini, yaitu tentang tag, elemen, atribut, teman-teman bisa langsung ketikkan pertanyaannya atau ya bertanya di kolom komentar ya teman-teman yang ada di bawah video ini ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba jawab deh di mana sih teman-temannya bingung atau teman-teman masih bingung akan apa yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Baik, sampai berjumpa pada video selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih membuat atau seperti apa sih struktur dasar daripada HTML itu sendiri teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Bye.